Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Semoga Bapak Ibu yang menonton video ini selalu sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada video ini saya ingin membahas tentang part 3 atau modal ketiga, yaitu modal kemampuan untuk berjualan. Nah, yang pertama kita sudah membahas tentang modal impian. Lalu kedua kita sudah membahas tentang modal PD jualan. Nah, yang ketiga adalah kita membahas tentang modal kemampuan kita untuk berjualan. Seperti yang saya sudah bahas di video sebelumnya, bahwa jika kita ingin berakting, kita harus bisa memiliki kemampuan untuk berakting. Jika kita ingin menjadi penyanyi, kita harus memiliki kemampuan untuk bernyanyi. Nah, sama jika kita ingin berjualan, kita harus memiliki kemampuan kita untuk berjualan. Nah, di kemampuan berjualan ini saya membagi menjadi 9 poin. Nah, poin pertama adalah kita harus menguasai produknya. Nah, jika kita menguasai produknya, maka akan lebih mudah kita untuk memberikan informasi, memberikan detail, dan juga menjelaskan kepada customer bagaimana tentang produk kita. Nah, jika kita tidak menguasainya, maka kan sulit ya untuk menawarkan produknya. Jika mereka menanyakan, ini bahannya terbuat dari apa? Nah, kita nggak bisa jelasin, maka tingkat kepercayaan mereka dan juga reliability kita itu akan sangat menurun. Lalu yang kedua adalah kita harus bisa mencari calon pembeli. Nah, jika ingin menjadi seorang reseller sukses, maka penjualan kita juga harus tinggi. Nah, salah satu caranya adalah mencari calon pembeli. Bagaimana caranya? Nah, itu akan kita bahas di poin selanjutnya. Poin ketiga yaitu kita harus bisa mencari prospek baru. Nah, prospek itu dalam arti adalah calon pembeli. Nah, jika kita bisa terus-menerus mencari calon atau prospek baru, maka penjualan kita juga akan tinggi ya Bapak Ibu. Karena jika kita tidak bisa memiliki kemampuan untuk mencari prospek baru, penjualan kita hanya akan stuck di situ-situ saja. Kita hanya mengandalkan retention, sedangkan retention itu tidak semua orang yang pernah beli di kita itu akan melakukan retention. Paling besar 70% atau 60%-nya. Itu udah sangat besar banget ya. Nah, kalau kita bisa mencari prospek baru, maka kita bisa menjual produk kita nggak ke orang yang itu-itu saja, melainkan lebih luas dan lebih masif penjualannya. Lalu yang keempat adalah kita harus memiliki teknik jualan secara personal. Nah, jika kita memiliki kemampuan untuk menjual produk dan dengan teknik secara personal, maka kita akan mudah untuk melakukan produk apa saja. Apapun produknya kita pasti bisa untuk menjualnya. Nah, kalau kita nggak bisa untuk menjual secara personal, maka akan susah ya. Karena secara personal itu kita bisa menyentuh secara emosionalnya, dan juga kita bisa tahu apakah dia memang benar-benar membutuhkan produknya atau tidak. Nah, sehingga jadi lebih mengikat lah antara kita dan juga dengan customernya. Lalu yang kelima adalah kita harus bisa membangun kolam prospek. Nah, ini sangat berhubungan dengan poin kedua dan poin ketiga ya Bapak Ibu. Nah, dengan kita bisa membangun kolam prospek yang besar itu, maka akan lebih mudah kita untuk meraih closingan yang tinggi. Nah, kalau enggak ya closingan kita sedikit. Yang keenam adalah kita harus pandai dan juga bisa untuk merakit kata-kata promo. Nah, jika kita pandai mengikat pembeli dengan kata-kata promo yang menarik, maka akan semakin banyak orang yang tertarik dengan promo kita dan juga melakukan closingan. Sedangkan kalau kita nggak bisa ya promo kita sia-sia aja gitu. Kita udah iklan, kita udah keluar budget, tapi emang nggak ngaruh apa-apa karena mungkin kata-kata promo kita salah atau bagaimana. Kalau yang ketujuh adalah kita harus bisa soft selling. Nah, jadi kalau kita bisa soft selling kan jadi pelanggan itu nggak ngerasa terganggu walaupun kita emang tawarkan produknya tersebut, tapi dengan menjual tapi tidak jualan bagaimana ya? Ya itulah namanya soft selling. Jadi memang gue yang cuma ngirim produk terus harganya segala macam. Nah, kalau misalnya kita kirim-kirim gitu terus namanya kan hard selling. Itu pelanggan akan sangat bosan dan juga akan meninggalkan kita, mungkin bisa jadi kita di blok atau sebagaimana. Nah, yang kedelapan adalah kita harus bisa meyakinkan konsumen. Nah, konsumen itu harus yakin dengan produk kita, dengan solusi yang kita berikan untuk permasalahan mereka. Dengan begitu, closingan juga akan semakin bagus. Yang itu akan berhubungan dengan poin ke-9 yaitu teknik closing. Kita harus bisa melakukan teknik closingnya dengan baik. Karena kalau kita bisa melakukan teknik closing dengan baik, maka ya kita akan mudah untuk melakukan penjualan dan juga penjualan akan tingkatnya tinggi. Sedangkan kalau kita nggak bisa melakukan teknik closing dengan baik, ya sulit juga untuk berjualan ya Bapak Ibu. Nah, begitu saja 9 poinnya. Itu akan saya bahas satu persatu di video selanjutnya ya Bapak Ibu yang akan diupload tiap minggu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.